Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang perbaikan AirPod ya, khususnya untuk AirPod Gen 3 seperti ini ya. Nah, untuk kerusakan yang sering terjadi di AirPod ini adalah dia tidak bisa terdeteksi ya, dan dia tidak bisa connect. Sekalipun dia kedeteksi, dia nggak bisa connect, atau bisa juga kadang muncul, kadang kedetek, kadang tidak, seperti itu. Nah, saya ingin berbicara dari faktor penyebabnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk faktor kenapa dia tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa connect lagi, itu ada beberapa hal. Yang paling sering terjadi adalah karena pola penggunaannya gitu. Jadi ketika AirPod ini kita gunakan, itu usahakan jangan sampai dia kehabisan baterai ya. Karena kalau misalkan dia kehabisan baterai dan ternyata baterainya ini sudah lemah ya, sudah lemah dalam artian dia sudah tidak 100% sehat, maka dia akan mudah sekali mengalami drop. Nah, kalau misalkan dia sudah drop, otomatis ketika kita mau gunakan lagi, kita mau pakai lagi, dia tidak akan bisa tersambung gitu. Nah, ini yang sering terjadi ya. Terus kemudian untuk faktor yang kedua adalah lama tidak dipakai, dan ini tidak diperhatikan untuk daya baterainya tinggal sisa berapa persen gitu. Jadi kalau misalkan lama tidak dipakai ya, seminggu, 2 minggu, atau mungkin bahkan lebih daripada itu, ya usahakan setiap 2 hari sekali atau maksimal 3 hari sekali itu dilakukan pengecasan, supaya di bagian batnya ini dia terisi daya terus. Karena kalau misalkan bat ini daya baterainya sudah habis atau di bawah 3,5 volt ya, di bawah 3,5 volt, otomatis dia tidak akan bisa dicas, dan kalau tidak bisa dicas dia mati, dan kalau mati dia tidak akan bisa terdeteksi sehingga tidak bisa dikonekkan lagi, dan akhirnya tidak bisa digunakan. Itu yang sering terjadi ya. Kemudian ini yang sering ditanyakan ya di WA saya, penanganan bat atau AirPod yang sudah tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa connect sama sekali gitu. Nah, bila bat yang terdeteksi atau yang bisa connect itu cuma satu atau sebelah ya, bila buds yang mati itu sebelah ya, misalkan di buds sebelah kanan atau buds di buds sebelah kanan atau di buds sebelah kiri, maka jangan sekali-kali dilakukan reset ya. Kenapa demikian? Karena ketika nanti kita reset, otomatis dia akan menghapus semua data HP yang pernah tersambung dengan bud ini ya, dengan AirPod ini. Nah, ketika mau dilakukan pairing ulang atau pemasangan lagi, maka dia tidak akan bisa terdeteksi gitu. Karena ketika ini di reset, maka dia akan terbaca oleh HP apabila kedua bat ini aktif. Dalam artian salah satunya tidak ada yang rusak, tidak ada yang error gitu ya. Kalau misalkan di reset dalam keadaan salah satu bat ini memang sudah mati terlebih dahulu, maka dia pasti tidak akan bisa terdeteksi ya, karena memang sistem codingnya dia membutuhkan 2 bat ya, semua bat ini harus aktif semuanya agar bisa dideteksi oleh HP. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan reset bila kedua bat ini mati semua ya. Bila kedua bat ini mati semua, maka boleh dilakukan reset gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi kerusakannya itu ada 2 jenis ya. Bisa kerusakan software, bisa juga kerusakan hardware. Nah, bila terjadi kerusakan di bagian software atau bug ya, maka dengan reset dia akan mengulang atau mengatur settingan sesuai dengan default awalnya. Jadi untuk settingan softwarenya itu dia akan sama ketika Anda pertama kali baru membeli AirPod ini. Nah,
Kalau misalkan kerusakannya di software, maka reset itu bisa menyembuhkan, ya, bisa memperbaiki. Tapi bila sudah terjadi kerusakan di bagian hardware-nya, ya, maka di reset berapa kali pun hasilnya akan nihil, ya, tidak akan berubah. Ya, AirPod tidak akan terdeteksi, apalagi connect gitu. Nah, kemudian itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga adalah perbaikan device seperti ini itu tuh memerlukan satu, keterampilan, dua, alat yang memadai, dan tiga, pengalaman dalam menangani device seperti ini. Ya, jadi saya sarankan kalau misalkan belum mempunyai tiga hal tersebut, ya, keterampilan, alat, dan pengalaman, maka sebaiknya diserahkan saja ke ahlinya gitu. Ya, karena kalau misalkan tidak mempunyai tiga hal tersebut, ya bisa jadi malah nanti akan menambah kerusakan gitu. Jadi banyak AirPod yang mau dikirim ke tempat saya, tapi saya tolak karena sudah dilakukan percobaan untuk diperbaiki sendiri, yang mengakibatkan ada yang housingnya pecah, ada yang kabelnya sudah putus, ya. Bahkan ada yang meleleh karena dipanasi dengan korek api gitu, karena tidak ada alatnya, ya. Maka dipaksa dipanas, dilelehkan lem di bagian dalam dengan korek api. Nah, itu otomatis akan merusak batnya ini gitu. Ya, housingnya. Dan untuk housingnya ini itu tuh nggak ada yang jual gitu. Ya, di pasaran tuh Apple dia tidak menjual housingnya, kecuali kalau misalkan ada copotan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan tidak memiliki tiga hal tadi, ya, keterampilan, alat, dan pengalaman, saya sarankan diserahkan saja kepada ahlinya gitu. Nah, kemudian yang keempat, ya, poin keempat yang sering ditanyakan melalui WA adalah berapa biaya perbaikan untuk kerusakan AirPod yang tidak bisa terdeteksi. Nah, untuk perbaikan itu nanti kan ada dua jenis, ya, ada dua jenis perbaikan. Yang sering terjadi, yang umum terjadi adalah baterainya ini drop. Ya, jadi baterai AirPod-nya ini drop, dia sudah di bawah 3,5 volt, atau bahkan pernah juga saya mendapati dia 0,0 sekian volt, ya. Jadi memang tidak akan bisa dicas sama sekali. Nah, untuk biayanya, kalau hanya perbaikan di bagian baterai, dalam artian baterainya masih bisa dipakai, ya, itu rentang harganya 200 sampai 325.000 dengan catatan tanpa dilakukan penggantian baterai gitu. Kalau misalkan harus dilakukan penggantian baterai, untuk harga satu baterainya itu adalah 350.000 satu baterai, ya, karena memang ini dia punya 2 bat, ya, otomatis ada 2 baterai, tinggal dikali saja kalau sampai harus mengganti baterai. Tapi untuk kasus penggantian baterai jarang banget, ya, bisa dibilang 1:30, ya, 1:30. Dari 30 device yang saya servis, 30 AirPod yang saya servis, rasionya itu hanya satu device yang memang harus dilakukan pergantian baterai karena baterainya sudah terlalu rusak parah gitu. Nah, dan mengingat harga AirPod ini yang dia 3 juta lebih, ya, ini masih worth it atau masih sepadan apabila dilakukan perbaikan gitu, ya, karena harganya cukup mahal. Kalau misalkan kita mengeluarkan biaya 10-20% dari total harga barunya, ini tentu saja dia masih sepadan, masih worth it. Nah, daripada kalau misalkan ini terjadi kerusakan, kita coba perbaiki sendiri dan tidak memiliki tiga hal yang tadi saya sebutkan, keterampilan, alat, dan pengalaman, maka bisa jadi kerusakan yang terjadi di AirPod ini tuh akan semakin parah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, di poin yang ketiga ada yang housingnya pecah, kabelnya sudah putus, meleleh, dan segala macam. Nah, kalau misalkan dilakukan perbaikan sendiri dengan tidak memiliki tiga hal, keterampilan, alat, dan pengalaman, maka bisa jadi ini malah jadi bangkai. Ya, dalam artian tidak bisa dipergunakan lagi karena memang sudah salah penanganan, salah treatment. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan tidak memiliki tiga hal tersebut, ya, sebaiknya sih serahkan saja ke ahlinya gitu.
Ya, jadi untuk penanganan AirPod yang tidak terdeteksi, penyebabnya ada beberapa hal tadi, ya, ada beberapa hal tadi. Penggunaan yang terlalu over ya, dalam artian baterai sampai low banget baru dilakukan pengecasan, atau ketika tidak dilakukan atau tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, ini tidak dicas sama sekali. Mungkin tidak dicas selama seminggu, 2 minggu, bahkan pernah yang datang ke saya itu dia tidak menggunakan AirPod ini selama 2 bulan dan tidak dilakukan charging sama sekali. Otomatis dia baterainya akan drop gitu ya, tidak akan bisa digunakan. Dan saya ulang kembali lagi, jangan di reset apabila batnya itu mati sebelah. Ya, jangan di reset. Nanti kalau di reset otomatis ini tidak akan bisa digunakan lagi. Harus dilakukan perbaikan hardware. Gitu. Lakukan reset apabila 2 bat ini rusak. Ya, dalam artian tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa connect, karena bisa jadi dia terjadi kerusakan di bagian software. Tapi kalau misalkan di reset sampai 5 kali 10 kali hasilnya nihil, maka tuh bisa dipastikan kerusakan terjadi di bagian hardware-nya. Oke. Jadi itu sedikit ya, mungkin bagi teman-teman yang penasaran apa sih faktor penyebab AirPod ini tidak bisa kedetek atau bahkan tidak bisa connect. Terus kemudian penanganannya seperti apa dan biayanya seperti apa sudah saya sampaikan. Silahkan dijadikan pertimbangan ya sebelum mengirim AirPod-nya ini ke tempat servis. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing untuk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.